Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Limardatillahi subhanahu wa ta'ala wa inayatihi wa barakatihi wa hidayatihi summa ila hadratin nabil mustafa Muhammad Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyati wa ahli baitihi ajma'in wa ila arwahi masaikhina wa ustazina wa khususan mu'allib bihadal kitab al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال تعالى في الآية الأخرى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أدبوا أولادكم على سلاسل خصال على أحب نبيكم وأحب أهل بيته وتلاوة القرآن. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mari sama kita bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang telah turunkan Islam sebagai aturan dalam hidup dan kehidupan kita. Allah yang telah turunkan Al-Quran sebagai pedoman dalam menjalankan hidup, dan Allah yang telah mengutus Rasulnya untuk dijadikan sebagai tauladan dalam menjalankan hidup dan kehidupan. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan keharibaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya, kepada para sahabatnya tanpa kecuali. Harapan kita semua adalah kelak kiranya Allah perkenankan kepada kita memperoleh syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada subuh Jumat ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di musalla yang penuh dengan keberkahan ini, insyaallah, di kampung yang juga insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk melanjutkan kajian sirah nabawiyah kita yang insyaallah yang kita jadikan sebagai rujukan adalah kitab Rahiqul Makhtum karya Syekh Syafiur Rahman Al-Mubarakfuri, satu karya ulama kontemporer, pemenang karya tulis sirah nabawi yang terbaik, dan melihat daripada kandungan isi yang dituliskan oleh sang muallif ini sangat mudah untuk kita pahami, dan meskipun tidak sama dengan fikih sirah gitu ya. Karena kalau fikih sirah itu dalam setiap peristiwa ada ibrah atau hikmah yang dituliskan di dalamnya. Karena ini bukan merupakan fikih sirah, berbeda dengan kitab sirah nabawiyah yang ditulis oleh Syekh Al-Buti. Kalau Syekh Al-Buti itu kitab sirah nabawiyahnya itu memang betul-betul menjadi fikih gitu ya kan. Jadi setiap ada peristiwa maka di ujung daripada pembahasan itu ada hikmah yang dituliskan di sana. Begitu juga dengan karya Sirah Nabawi yang ditulis oleh Asy-Syibai
Syekh Abdul Rahman Asy-Syibai, yang juga termasuk di dalam pembahasan tentang fikih sirah nabawiyah. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita masih di dalam satu judul besar, usia ketika Nabi SAW sebelum diangkat menjadi Nabi. Artinya masih usia 0 sampai 40 tahun. Nah, usia 0-40 tahun ini selalu kita ungkapkan bahwa ini merupakan usia persiapan bagi calon Nabi. Jadi calon Nabi yang kelak diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk umat ini, untuk manusia sebumi, yang akan diberikan amanah bukan hanya menyampaikan risalah Islamiyah itu di wilayah Jazirah Arabia, akan tetapi amanah yang akan dipikulkan kepada sang Nabi kelak adalah sebumi. Artinya amanah itu seluruh bumi, itulah yang akan dipikul oleh sang Nabi yang mulia nantinya. Nah, sehingga dibutuhkan adanya persiapan yang sangat luar biasa. Karena di dalam perjalanannya pastilah setiap Nabi itu akan mendapatkan tantangan, mendapatkan tekanan, dan bahkan diusir. Ya, setiap Nabi itu tidak pernah tak diusir oleh umatnya, oleh kaumnya. Dan ini menjadi kebiasaan. Setiap ada sebuah kebenaran yang akan dihadirkan di tengah-tengah kebatilan, pastilah akan mendapatkan tantangan yang begitu besar. Nah, meskipun menjadi sebuah fitrah bahwa kebatilan itu pasti akan dikalahkan oleh yang hak, tapi kebatilan itu tidak akan bisa kalah kalau yang benar itu tidak kita hadirkan di tengah-tengah kebatilan. Nah, begitu juga dengan masyarakat jahiliyah yang penuh dengan kegelapan, yang mereka tak sembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika tidak dihadirkan kebenaran di situ, kejahilian itu pastilah akan tetap ada, dan kondisi kehidupan masyarakat pasti tetap seperti itu. Jadi persiapan demi persiapan yang diberikan kepada calon Nabi ini begitu sangat luar biasa. Dari semenjak lahir sudah tak memiliki ayah, agar tak tergantung kepada ayah. Kemudian nanti kita juga dapat tahu bahwa ketika di usia yang begitu sangat belia, beliau juga ditinggalkan mati oleh orang tua yang beliau cintai. Nah, inilah akan kita bahas nanti. Nah, kisah yang sudah kita bahas pada pertemuan pekan yang lalu itu adalah tentang kehidupan Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam ketika berada di perkampungan Bani Sa'ad bin Bakar di bawah pengasuhan ibu susu beliau. Ya, ibu susu beliau yang bernama Halimah binti Junaif, atau seringkali dikenal dengan Halimah As-Sa'diyah. Artinya Halimah yang berasal dari kampung Bani Sa'ad. Jadi Sa'diyah itu bukan nama beliau, tapi nama kampung, ala macam Al-As'ari Al-Pagurawani, itulah itu. Jadi kalau macam SIS Blok 10 ya itu. Jadi dari situ. Jadi Halimah As-Sa'diyah ini beliau berasal dari perkampungan Bani Sa'ad. Nah, kisahnya sudah begitu menarik. Bahkan ada satu poin khusus yang kita bicarakan kemarin itu, di saat mana ada hikmah yang begitu sangat luar biasa tatkala kita berbicara tentang rezeki. Apakah rezeki itu datangnya di awal, di tengah, atau di ujung? Maka kesemuanya itu dengan keridhaan tatkala kita dapat terima, ternyata rezeki yang kita dapatkan di ujung itu pun bisa melebihi dibanding daripada rezeki yang kita dapatkan orang yang sudah dapatkan di awal atau didapati orang di tengah. Sama seperti Halimah As-Sa'diyah radhiyallahu anha. Kenapa kita berikan radhiyallahu anha? Karena akhirnya nanti Halimah As-Sa'diyah nanti masuk ke dalam Islam. Nah, Halimah As-Sa'diyah ini kan pada awalnya mereka memang tak meminati sang yatim. Karena orientasi mereka untuk melakukan keluar daripada perkampungan Bani Sa'ad itu adalah untuk mendapatkan upah menyusui. Sehingga ketika ada anak yatim tersebut, mereka katakan ini anak yatim. Artinya ketika dipelihara oleh mereka, siapa nanti akan membiayai? Jadi tak diminati. Jadi sang yatim itu tak diminati,
sehingga mereka itu pun berangkat. Sampai pada akhirnya di penghujung waktu, tatkala sudah memasuki sore hari, maka disitulah Halimah As-Sa'diyah bertekad, sudah tak ada lagi anak mau dibawa balik untuk disusui, maka beliau pun bertekad, aku tidak akan pulang sebelum ku bawa anak yatim itu. Nah, disitulah kisahnya. Maka Halimah As-Sa'diyah bersama dengan suami dan anak bayi yang digendong oleh Halimah As-Sa'diyah mendatangi kembali rumah sang yatim dan meminta supaya sang yatim tadi dibawalah ke perkampungan Bani Sa'ad. Nah, 2 tahun di dalam penyapihan, meskipun di dalam Al-Quran kita tahu bahwa sesungguhnya minimal masa sapihan itu adalah 2 tahun, sebagaimana diungkapkan oleh Allah di dalam Al-Quran surah Luqman. Kemudian di dalam Al-Quran yang berikutnya juga Allah juga ada menyatakan ada waktu maksimal ketika kita menyapih atau mensapih daripada anak itu lebih daripada 2 tahun. Nah, selama 2 tahun mendapatkan kebarokahan yang sangat luar biasa lah perkampungan Bani Sa'ad. Makanya satu-satunya yang menjadi kebanggaan daripada perkampungan Bani Sa'ad itu adalah kelak di perkampungan itulah ada pernah disusui calon Nabi itu. Nah, kemudian siapa yang paling berbahagia di situ? Keluarga Halimah As-Sa'diyah. Keluarga mereka lah yang paling berbahagia sebab rumah mereka itulah yang dimasuki oleh sang yatim tadi, calon Nabi, calon pemimpin di bumi ini. Nah, sehingga ketika sudah disapi selama 2 tahun, pertumbuhan dan perkembangan sang anak pun sangat luar biasa. Di usia 2 tahun, fisik Nabi sudah mulai kuat. Kemudian pergerakan, permainan yang dilakukan Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam pun itu senantiasa memberikan sebuah kabar yang gembira. Sampai pada akhirnya setelah kontrak sudah selesai selama 2 tahun masa menyapih, maka dengan berat hati Halimah As-Sa'diyah pun mengembalikan Al-Mustafa ke pangkuan ibunda tercinta. Namun mereka sudah sepakat. Sepakatnya apa? Mereka akan merayu kembali ibunda Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam agar Al-Mustafa sang yatim tadi diserahkan kembali kepada Halimah As-Sa'diyah untuk dipelihara kembali di perkampungan Bani Sa'ad. Berangkatlah mereka ke Makkah. Bertemulah dengan ibunda Aminah binti Wahab. Apa yang dikatakan oleh Halimah As-Sa'diyah? Kata Halimah As-Sa'diyah tatkala mengembalikan sang anak, beliau katakan bahwa berikanlah kesempatan kepada kami untuk memelihara anak ini agar fisiknya semakin kuat, agar pertumbuhannya semakin sempurna, agar dia tidak terjangkit penyakit yang ada di kota Mekah nih. Artinya dirayulah, kalau bahasa kita dikeceknya lah. Dikeceklah balik bikin Halimah As-Sa'diyah ibunda Nabi sallallahu alaihi wasallam agar sang yatim itu kembali dibawa perkampungan Bani Sa'ad. Nah, setelah dirayu seperti itu, maka ibunda Nabi pun masuk di akalnya dan diserahkanlah kembali Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam itu kepada Halimah As-Sa'diyah. Maka senanglah hati Halimah As-Sa'diyah bersama dengan suaminya dan dibawa kembalilah Al-Mustafa ke perkampungan Bani Sa'ad bin Bakar. Nah, selama pemeliharaan periode yang kedua, periode pertama tadi 2 tahun, kemudian pemeliharaan selama periode yang kedua itu, disitulah ada peristiwa yang terjadi. Satu peristiwa yang membuat Halimah As-Sa'diyah itu merasa khawatir akan keselamatan sang anak. Apa peristiwanya? Peristiwa sakus sadar. Apa sakus sadar itu? Pembedahan dada Nabi. Jadi sewaktu Al-Mustafa bersama teman-teman sesusuannya bermain-main, maka tiba-tiba datanglah malaikat Jibril. Datang malaikat Jibril, kemudian mengambil Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam, kemudian meletakkan Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam di atas batu, ditelentangkan, lantas
dibedahlah atau dibelahlah dada Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Dari mana periwayatannya itu? Periwayatan ini dari penuturan Halimah As-Sa'diyah. Halimah As-Sa'diyah mendapatkan kabar ini dari anak-anak beliau. Berlarilah anak-anak tuh. Artinya apa? Setelah peristiwa itu dilihat oleh sang anak-anak ini, maka berhamburlah anak-anak itu lari, bertemu dengan Halimah As-Sa'diyah untuk mengabarkan, Ibunda, Umi, saudara kami kena bunuh. Anak-anak kecil kan tak tahu tuh peristiwa itu apa. Tapi kena ditengoknya tadi nampaknya saudaranya itu tadi dibelah dadanya, ditangkap, ditelentangkan, kemudian dibelah dadanya, maka mereka menganggap bahwa itu merupakan peristiwa pembunuhan. Umi, saudara kami dibunuh, Mi. Nah, jadi diadukanlah itu tadi kepada Halimah As-Sa'diyah. Saudara kami dibunuh. Ketika mendengarkan kabar seperti itu, khawatirlah Halimah As-Sa'diyah. Pucat pasilah wajahnya. Ini ada apa dengan anakku? Akhirnya sebelum selesai lagi kekhawatiran itu, datanglah Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam menghampiri Halimah As-Sa'diyah. Melihat kondisi daripada Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam, dilihat oleh Halimah As-Sa'diyah tak terjadi apa-apa, wajahnya semakin cerah. Jadi setelah peristiwa Saqqus Sadr itu, wajah Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam semakin cerah dia, semakin tampan. Dipeluklah oleh Halimah As-Sa'diyah dengan gaduh betul hatinya. Ini tak bisa nih lama-lama nih. Disitulah diniatkan oleh Halimah As-Sa'diyah untuk mengembalikan Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam ke pangkuan ibunda tercinta. Walaupun berat. Karena pada periode pertama dikeceknya balik Bunda Aminah. Tapi karena peristiwa itu khawatir betul lah Halimah As-Sa'diyah terjadi apa-apa terhadap sang anak ini tadi, maka Halimah As-Sa'diyah sudah bertekad, ini apapun ceritanya mesti kubalikkanlah lagi nih. Anak ini mesti kubalikkan. Khawatir nanti. Khawatirnya apa? Ini kan tanggung jawab besar nih. Beliau begitu takut nanti terjadi apa-apa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tangan itu. Nah, akhirnya sepakatlah mereka untuk mengembalikan kembali Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam di usia memasuki 5 tahun lebih. Nah, ketika memasuki usia 5 tahun lebih itu, peristiwa Saqqus Sadr itu tujuannya tidak lain adalah itu merupakan peristiwa pembelahan dada Nabi yang pertama. Sebab sepanjang sejarah perjalanan kehidupan Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam, Rasul itu dibelah dadanya 2 kali. Yang pertama di usia beliau 4 tahun itu, memasuki usia 5 tahun di perkampungan Bani Sa'ad, dan yang kedua adalah pembelahan dada Nabi ketika mau pelaksanaan perjalanan Isra Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu 2 kali dada Nabi dibelah. Nah, keesokan harinya sepakatlah mereka untuk mengembalikan Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Berangkatlah mereka kembali ke Mekah, bertemulah dengan Bunda Aminah binti Wahab. Apa yang dikatakan oleh Halimah As-Sa'diyah? Wahai ibunda, ini anak kami kembalikanlah balik kepada ibunda. Ibunda Aminah khawatir juga, ini ada apa? Kenapa tiba-tiba dikembalikan? Bukankah pada masa yang lalu kalian sendirilah yang merayu aku agar membawa anak ini kembali ke perkampungan kalian? Tak terjadi apa-apa wahai ibunda. Artinya memang betul-betul ditutupi. Ditutupilah peristiwa itu. Tapi sang ibunda memiliki feeling yang sangat luar biasa. Karena dari semenjak ketika melahirkan Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam, sang ibunda sudah tahu ada keistimewaan kepada anak ini. Lantas dicecarlah langsung kepada Halimah As-Sa'diyah, apa sebetulnya yang menjadi penyebab anak ini dikembalikan? Apa kena aku tidak yakin kalau kau kembalikan anak ini oleh dikenakan tak memiliki alasan apapun? Maka tetap Halimah katakan, tidak ada apa-apa wahai ibunda. Kami mengembalikan ini sudah cukup, karena anak ini sudah kuat, fisiknya sudah kuat, kemudian pertumbuhannya pun juga sudah sempurna. Dan kami yakin dia memiliki kekuatan daya tahan tubuh ketika telah kembali ke kota Makkah ini. Maka sang ibunda tidak yakin. Aku tak yakin dengan apa yang kau ucapkan ini.
Itu penuturannya tadi. Sehingga pada akhirnya ketika dicecarlah seperti itu oleh Ibunda Aminah, maka Halimah As-Sa'diyah pun tak berani lagi untuk menutupi. Sebetulnya wahai Ibunda, anak kita baru saja terjadi satu peristiwa di mana dada anak kita ini tadi dibelah. Aku khawatir terjadi apa-apa terhadap anak ini. Maka kata Bunda Aminah, apakah engkau menganggap bahwa anak ini kemasukan setan? Apakah kau menganggap anak ini ada kelainan? Wallahi, sesungguhnya dia tak memiliki kelainan, tapi dia memiliki keistimewaan. Nah, akhirnya ketika sudah tak lagi dapat ditahan, Halimah As-Sa'diyah pun sudah tak lagi mampu untuk memelihara daripada Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam karena begitu khawatir atas keselamatan sang anak, maka diputuskanlah dikembalikan. Nah, disitulah Al-Mustafa kembali berada di pangkuan sang ibunda tercinta. Nah, di usia 5 tahun di bawah pemeliharaan sang ibunda tercinta, maka memasuki usia 6 tahun, ibunda tercinta pun memiliki satu program untuk membawa sang anak berziarah ke makam ayahanda tercinta. Nah, jadi disinilah kecerdasan sang ibunda. Artinya sang anak betul-betul diingatkan akan ayahnya, meskipun tak bertemu dengan sang ayah ketika lahir. Diajaklah anak itu untuk berangkat ziarah. Nah, sudahlah disepakati, ikutlah dalam rombongan perdagangan, rombongan dagang, kafilah dagang. Maka kafilah dagang itu tadi dititiplah Aminah bersama dengan Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika dititip, berangkatlah mereka. Perjalanan kafilah dagang itu tadi dari Mekah menuju ke Syam. Tapi sebelum sampai ke Syam, mereka singgah dulu sebentar ke Madinah, ke Yasrib sebelum dinamakan dengan Madinah. Nah, ikutlah Ibunda Aminah bersama Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam dalam rombongan itu dengan mengendarai kendaraan onta. Dan ketika sudah memasuki gerbang daripada Yasrib Madinah di satu tempat, maka di situ mereka diturunkan. Artinya ditinggalkanlah oleh kafilah dagang. Sampailah mereka ke perkampungan Bani Najjar. Di perkampungan Bani Najjar itu adalah merupakan perkampungan daripada kakek Abdullah. Kita tahu bahwa sesungguhnya kakeknya kakeknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu bahwa sesungguhnya istri daripada Hashim itu berada atau berasal dari perkampungan Bani Najjar, dari Madinah itu. Nah, sehingga di situ dijelaskan bahwa sesungguhnya Aminah bersama dengan Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam berada di perkampungan itu selama 1 bulan. Jadi berziarahlah ke makam ayahanda tercinta. Diperkenalkanlah kepada saudara-saudara sang ayahanda. Dan disitulah Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam belajar berenang. Makanya kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan bahwa olahraga yang terbaik itu kan ada 3. Yang pertama berkuda, yang kedua memanah, yang ketiga berenang. Kalau berkuda dengan memanah bisa lawak, yakin, meskipun di tempat yang gersang seperti itu. Tapi kalau berenang di mana tidak berenang? Ternyata kalau kita telusuri sirahnya, Rasul belajar berenang itu ketika berada di Madinah. Mereka buatlah kolam kecil-kecilan, tempat bermain anak-anak. Maka disitulah Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam bersama dengan anak saudara-saudara Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam belajar berenang di situ. Maka kita pernah menelusuri ini di mana nih belajar berenang nih. Kalau di kota Makkah yang begitu gersang dan tandus, sumber air yang begitu payah didapatkan, di mana belajar berenangnya? Ternyata Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam di usia memasuki 6 tahun beliau sudah belajar berenang. Jadi anak-anak kita di usia seperti itu, lepaskan aja di berenang, jangan dilarang-larang.
melompat dia ke parit itu biarkan aja. Tapi dia tengok juga, tenggelam harus diselamatkan. Jangan pula dibiarkan budak pula tenggelam gitu kan. Nah, jangan dilarang-larang budak itu kalau untuk berenang, supaya fisiknya kuat. Nah, setelah selesai selama 1 bulan berada di perkampungan Bani Najjar, kemudian tibalah saatnya untuk kembali. Ingat, ibunda Nabi SAW, mereka rombongan itu 3. Yang pertama Aminah binti Wahab, ibunda Rasul. Yang kedua Al-Mustafa sendiri. Yang ketiga adalah pembantunya. Siapa pembantunya? Pembantu daripada Aminah. Pembantu Aminah adalah Ummu Aiman. Ummu Aiman itu nama aslinya adalah Barokah. Dinamakan dengan Ummu Aiman karena ada nama anaknya Aiman. Maka dia katakan Ummu Aiman. Nah, nama aslinya ada Barokah. Ummu Aiman inilah kelak nanti akan dinikahkan Nabi SAW kepada anak angkat beliau, Zaid bin Haritsah. Dari rahim Ummu Aiman ini nantilah kelak akan lahir seorang ulama yang sangat luar biasa, Usamah bin Zaid. Seorang panglima perang yang paling muda, usia 15 tahun, sudah diberikan kepercayaan oleh Nabi untuk membawa panji Rasulullah SAW. Luar biasa anak muda dulu. Beda anak muda kita sekarang nih. Anak muda kita sekarang ini usia 15 tahun masih tidur lagi subuh hari kan. Nah, itulah hebatnya kita sekarang nih. Bedanya kita dengan Rasul itu kan sikit aja gitu kan. Kalau Rasul itu sikit tidurnya, awak sikit-sikit tidur gitu kan. Nah, seperti itulah dia. Nah, ketika sudah selesai, datanglah rombongan. Ya, ketika sudah datang rombongan, ikutlah mereka di dalam rombongan. Di sebuah tempat yang bernama Abwa. Maka di situ kondisi kesehatan daripada ibunda Aminah binti Wahab, ibunda Nabi SAW, itu sudah dalam keadaan sudah payah. Sudah susah payah lagi bernapas. Di perjalanan itu berhentilah mereka. Dikarenakan terjadi gurun abu yang begitu sangat luar biasa, ya, terjadi badai abu. Badai abu. Kalau terjadi badai abu, badai pasir itu kafilah dagang itu berhenti itu, menunggu selesai badai itu. Di tengah terjadinya badai itulah di malam hari, di saat kondisi ibunda tercinta sudah tidak lagi seperti biasa, sudah tak lagi bisa mengeluarkan cakap seperti biasa, maka beliau katakan kepada Al-Mustafa bahwa sesungguhnya kondisi tubuh daripada ibunda sudah tidak lagi bisa memadai untuk berangkat pulang sampai ke Mekah. Di dalam pangkuan Al-Mustafa SAW, coba mari sama kita bayangkan, anak usia 6 tahun bersama dengan ibunda tercinta, kemudian menyaksikan secara langsung ketika ibunda ketika itu sedang sakaratul maut. Di bawah pangkuan Al-Mustafa, dipangku oleh Al-Mustafa SAW, kondisi tubuh daripada ibunda sudah semakin lemah, suara sudah lagi tak bisa lagi kedengaran, wajah sudahlah berubah. Maka tatkala itu kesunyian dan keheningan malam tersebut sekaligus menutup napas daripada Aminah binti Wahab, ibunda Rasulullah SAW, dan beliau pun menghembuskan nafasnya yang terakhir di malam-malam hari di dalam pangkuan Al-Mustafa SAW. Lihat bagaimana cara Allah mendidik calon Nabi itu. Siapa yang tak sedih gitu ya? Lahir tak bertemu dengan ayah. Usia 6 tahun, belum lama dipelihara oleh sang ibunda tercinta. Hanya cukup 1 tahun. Setelah itu ibunda pun wafat. Begitu cara Allah mendidik calon pemimpin itu. Artinya apa? Jangan sampai sang calon Nabi ini bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak terkadang ketika bersama dengan emak ayahnya itu kan manjo bukan tanggung. Apa-apa emak, apa-apa ayah. Kadang pun juga tatkala berada sama emak dan ayahnya, sang anak tak pula jadi solih. Ada seperti itu.
tapi sudah tak ada mak ayahnya tadi, solih dia. Nah, cara Allah mendidik calon nabi ini memang betul-betul dipersiapkan sangat luar biasa. Di usia di mana sangat membutuhkan kasih sayang daripada orang tua, di situ pula orang tuanya wafat. Dan wafatnya orang tua tersebut bukan di luar daripada hadapan sang Al-Mustafa, tapi di hadapan Al-Mustafa. Betapa sakit itu ya, betapa sedihnya Nabi. Nah, sedihnya Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam itu, mau tidak mau, mesti beliau rasakan. Maka dikebumikanlah sang ibunda tercinta. Setelah selesai dikebumikan, berziarahlah mereka. Setelah berziarah, maka dibawa al-barakahlah Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam melanjutkan perjalanan untuk pulang ke kota Makkah. Bayangkan berangkat bersama dengan sang ibunda, pulang, ibu tak ikut bersama ke kota Makkah. Anak usia 6 tahun. Keloplah Al-Mustafa ketika itu, status beliau sebagai yatim piatu. Lahir sebagai yatim, usia 6 tahun menjadi piatu. Ditinggal wafat oleh sang ibunda tercinta. Nah, ini sebuah perjalanan risalah yang sangat luar biasa. Sang calon nabi ini sudah dididik oleh Allah Subhanahu wa taala semenjak beliau membuka mata. Maka setiap proses perjalanan hingga mencapai usia 40 nanti, kita akan dapat melihat di situ Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam sudah dididik sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa taala agar siap mengemban sebuah risalah yang sangat luar biasa itu. Nah, sampai di situ dia ketika sudah sampai di kota Makkah, maka kembali ke kakek yang penuh dengan kasih sayang. Dipelihara oleh sang kakek. Nah, begitu juga nanti dengan sang kakek. Tidak lama di dalam pengasuhan sang kakek, kita akan dapat melihat betapa perlakuan yang diberikan oleh sang kakek kepada Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam itu sangat luar biasa. Ini ada pendidikan mahal untuk kita sebagai orang tua, baik sebagai seorang ayah, baik sebagai seorang ibu. Kemudian baik juga kita sebagai seorang kakek. Bagaimana Abdul Muttalib memperlakukan anak daripada keponakannya ini tadi, cucunya ini tadi, dengan sangat luar biasa. Apa yang dilakukan oleh Abdul Muttalib ketika sampai ke kota Makkah, kemudian diserahkanlah kepada sang kakek yang tercinta. Sang kakek pun memelihara Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam penuh dengan kasih sayang. Luar biasa. Jadi sang kakek saking kan mengistimewakan Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam, kita tahu bahwa yang memberikan nama Muhammad itu adalah sang kakek. Kemudian di usia nanti memasuki usia 7 tahun, kondisi tubuh dan fisik Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam ketika itu sudah begitu sangat besar. Beliau sudah piawai menunggang kuda. Di usia kecil beliau sudah mampu untuk melakukan aktivitas orang-orang yang dewasa. Fisiknya kuat. Karena memang betul-betul ketika berada di perkampungan Bani Sa'ad itu, Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam betul-betul berinteraksi dengan alam. Alamnya itu berbukit. Saya kemarin ada melihat satu video dari teman yang ada di Saudi Arabia. Ada jejak-jejak sejarah Islam itu. Mereka videokanlah sejarah perjalanan, lintas sejarah perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan perkampungan yang berbukit, kemudian juga dengan medan jalan tempuh yang sangat luar biasa itu, terjal dan lain sebagainya itu. Maka wajar dan pantas ketika fisik Nabi sallallahu alaihi wasallam itu begitu kuat. Kuat dia. Maka di usia 50-55 tahun berjalan 70 km dari Mekah menuju Taif itu biasa saja sama Nabi. Padahal ketika dilihatkanlah di dalam video itu tangga-tangga perjalanan dari Mekah menuju Taif itu mengelilingi bukit terlebih dahulu baru sampai ke Taif. Jalanannya terjal. Sekarang aja masih terjal, apalagi dulu. Itulah yang ditempuh oleh Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam bersama dengan anak angkat beliau Zaid bin Haritsah. Itulah makanya fisik perlu kuat. Seorang dai itu fisiknya harus kuat, jangan lemah. Sikit-sikit keluar malam takut batuk gitu kan. Kemudian pilek,
Nah, kapan lagi umat mau dibina kalau para dai-nya sakit-sakitan? Jadi sang dai yang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini betul-betul memiliki fisik yang begitu luar biasa. Fisik yang kuat. Sehingga apapun alam yang dihadapinya itu tak ada membuat beliau merasa payah, capek, letih, lelah gitu. Kenapa kau tak datang semalam tuh pengajian? Capek aku. Tak ada seperti itu. Kenapa? Dakwah itu mesti kita gulirkan terus. Jangan sampai berhenti. Siapapun kita memiliki kewajiban untuk menghidupkan dakwah ini. Memfasilitasi dakwah itu. Kalaupun kita tak sebagai seorang da'i, setidaknya memfasilitasi agar da'i itu bisa menyampaikan materi-materi dakwahnya tadi. Nah, ketika sampai ke pangkuan kakek, kita tahu bahwa di usia 8 tahun sang kakek pun wafat. Ada satu keistimewaan yang diungkapkan oleh sang kakek. Sekali lagi kita katakan, dalam pendidikan anak, sang kakek memberikan semangat yang sangat luar biasa kepada anak yatim ini. Apa katanya? Abdul Muttalib, dia memiliki tempat yang khusus dan istimewa, di mana tidak boleh siapapun yang berani untuk duduk di situ. Tak ada yang berani. Jadi ada satu tempat tidur, tempat duduk, dan paman-paman Al-Mustafa pun tak berani untuk duduk di situ. Nah, Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam yang di usia memasuki 8 tahun, dia sudah berani berjalan ke situ. Naiklah dia ke tempat itu dan dilihat oleh sang paman. Apa kata sang paman? Nah, jangan, itu tempat kakek. Tak boleh engkau naiki. Apa kata sang kakek? Adapun untuk anak ini, biarkan, karena dia punya keistimewaan. Padahal sang kakek tak tahu apa yang keistimewaan daripada sang anak. Belum ada nampak. Tapi begitulah kalimat optimis yang disampaikan oleh sang kakek di hadapan sang anak. Makanya anak itu mesti kita sampaikan semangat yang sangat luar biasa. Optimisme, semangat mereka dalam menjalankan hidup, jangan dipatah-patahkan dia. Awak kadang-kadang kan selalu begini, alah kau nih usia macam begini pun masih begini je kerja kau. Nak jadi apa kau? Tapi sang kakek tak seperti itu kepada cucunya. Justru yang dia katakan bahwa adapun anak ini, biarkan dia untuk duduk di sini sebab dia memiliki keistimewaan. Istimewa. Jadi Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam di hadapan sang kakek itu begitu istimewa. Di saat anak-anak Abdul Muttalib sendiri pun tak berani duduk di tempat duduknya Abdul Muttalib, tapi sang cucu ketika duduk di tempat tersebut, sang kakek membiarkan dan menyatakan dengan ungkapan kalimat yang optimis, adapun untuk anak ini, dia memiliki keistimewaan. Wallahu a'lamu bissawab. Saya pikir kita padakan seperti itu. Artinya kajian kita hari ini sampai kepada kembali diasuh oleh sang kakek. Kemudian tidak lama diasuh oleh sang kakek, lebih kurang perjalanan selama 2 tahun, maka sang kakek pun wafat. Dan ketika sang kakek wafat, nanti sebelum wafat sang kakek sudah mewasiatkan kepada Abu Thalib, merupakan anak beliau, untuk mengambil alih tanggung jawab pemeliharaan terhadap Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah pada pertemuan yang berikutnya kita akan masuk kajian di bawah asuhan sang paman, ya, di bawah asuhan daripada sang paman. Nah, di situ nanti kita akan lama berkisah, sebab memang di tangan sang paman kita akan dapat melihat agak lama waktu yang digunakan di situ nantinya, sehingga pada akhirnya sang Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam betul-betul berada di bawah pengasuhan sang paman. Kita juga akan dapat melihat betapa cinta sang paman kepada anak saudaranya ini, itu pun juga sangat luar biasa. Nah, ada satu ibrah yang mau kita sampaikan sebelum kita tutup kajian kita pada subuh hari ini. Apa ibrahnya itu? Lagi-lagi bahwa ketika kita berbicara tentang pendidikan sang anak, pendidikan sang anak di usia seperti ini merupakan usia emas bagi anak-anak kita.
Nah, kenapa sang ibu tetap memberikan kalimat-kalimat optimis kepada Al-Mustafa? Kemudian di bawah pengasuhan sang kakek pun juga memberikan kalimat-kalimat optimis, kalimat semangat. Itu menandakan bahwa sesungguhnya keberadaan daripada anak itu betul-betul dianggap sebagai cahaya. Anak itu betul-betul cahaya. Artinya apa? Ketika sebuah cahaya, kehadiran dan keberadaan daripada cahaya itu sangat memberikan manfaat, sangat memberikan efek yang sangat luar biasa bagi kehidupan di tengah-tengah keluarga itu. Nah, ketika sang anak sudah ada di tengah-tengah kita, maka pengasuhan terbaik itu adalah jangan lupa memberikan kalimat-kalimat yang optimis, kalimat-kalimat penyemangat kepada sang anak, sehingga mereka nanti kelak akan tumbuh dengan karakter yang mereka akan percaya diri dalam melakukan aktivitas hidup dan kehidupannya itu tadi. Lihat bagaimana sang ibunda memberikan kalimat optimis kepada sang ananda. Dan begitu juga lihat bagaimana sang kakek memberikan kalimat yang optimis kepada sang cucu, sehingga kelak akhirnya sang yatim ini sama sekali tak pernah minder, tidak pernah merasa merasa canggung atau merasa tidak memiliki keberanian untuk hidup di tengah-tengah masyarakat yang mereka memiliki ayah, yang mereka memiliki ibu. Tapi justru beliau nanti kelak akan tumbuh menjadi orang yang sangat dipercaya oleh kaumnya dalam perjalanan hidup dan kehidupannya. Ini kajian kita pada subuh hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi kita, dan kiranya semoga Allah sampaikan salam dan salawat kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah pada pertemuan Ahad depan atau pertemuan Jumat depan kita akan lanjutkan dengan materi yang lainnya, sehingga secara utuh kita akan dapat lihat perjalanan Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam sampai kelak nanti ketika beliau diangkat sebagai nabi di usia 40 tahun. Barangkali ini yang dapat kita sampaikan. Kalau ada pertanyaan mungkin dapat kita buka untuk satu pertanyaan saja. Sebab kalau pada subuh ini insyaallah kita tidak bisa berlama-lama lagi, karena akan ada aktivitas lain yang akan kita lakukan. Saya pikir kita buka untuk sesi pertanyaan. Silakan saja dari ibu-ibu atau bapak-bapak, kalau ada yang mau dipertanyakan insyaallah kita akan dapat jawab. Kalau tak bisa kita jawab nanti insyaallah kita akan tunda jawabannya, kita akan berikan pada pertemuan kita pada pekan yang akan datang. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.